Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Matusaida akan melanjutkan materi perkembangan fisik dan motorik anak. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik merupakan perkembangan dalam pengendalian gerak fisik atau jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi, perkembangan motorik itu dikendalikan oleh pusat saraf, urat saraf, dan otot, sehingga terjadilah perubahan kompetensi atau kemampuan gerak pada manusia dari ia masih masa bayi sampai masa dewasa, sehingga melibatkan berbagai aspek perilaku pada manusia selama hidupnya. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Yang kedua, fungsi. Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Gerak motorik. Secara umum, motorik anak dibagi ke dalam dua jenis, yaitu motorik refleks dan motorik terprogram. Motorik refleks adalah gerak motorik yang terjadi secara tak sadar. Sedangkan motorik terprogram adalah gerak motorik yang bisa terjadi secara sadar. Perbedaan motorik refleks dan terprogram sebenarnya dapat dilihat dengan mudah. Adapun contoh dari gerak motorik refleks adalah menangkis bola yang terlempar ke arah kita, melindungi kepala ketika jatuh, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari motorik terprogram adalah berlari, duduk, menulis, menggambarkan, dan lainnya. Gerak motorik terprogram juga dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 1. Gerakan motorik kasar, 2. Gerakan motorik halus. Gerakan motorik kasar adalah gerakan motorik tubuh yang terjadi karena penggunaan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Perkembangan gerak ini dapat dilihat melalui perkembangan secara fisik, seperti halnya melompat, menendang, berlari, naik atau turun tangga, duduk maupun berdiri, memanjat, dan yang lainnya. Selain itu, perkembangan gerak motorik kasar juga bisa dilihat melalui keseimbangan anggota tubuh. Yang kedua, gerakan motorik halus. Gerakan motorik halus merupakan koordinasi otot-otot kecil atau halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Gerakan motorik halus ini didominasi oleh tangan dan mata. Perkembangan gerak motorik halus ini dapat dilihat melalui kemampuan keterampilan fisik, seperti halnya menggambar, menulis, menyusun menara balok, memindahkan benda dari tangan, mencoret, menggunting, dan lain sebagainya. Tahapan perkembangan motorik anak. Usia anak merupakan usia yang paling baik dalam proses perkembangan gerak motorik, sehingga bukan hal aneh bila di usia 0 sampai 13 tahun secara umum anak akan mengalami beberapa tahap perkembangan motorik,
baik itu perkembangan motorik halus maupun perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik pada anak biasanya dibedakan berdasarkan usia anak. Hal ini dikarenakan dalam rentang usia tertentu setiap anak memiliki tahap perkembangannya masing-masing. Seperti hal tahapan perkembangan motorik pada anak usia 0 sampai 13 tahun berikut ini. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Yang kedua, usia 4 sampai 6 bulan. Yang ketiga, usia 7 sampai 9 bulan. Yang keempat, usia 10 sampai 12 bulan. Yang kelima, usia 1 sampai 2 tahun. Yang keenam, usia 2 sampai 3 tahun. Yang ketujuh, usia 3 sampai 4 tahun. Yang kedelapan, usia 5 sampai 6 tahun. Yang kesembilan, usia 7 tahun. Yang ke-10 usia 8 sampai 10 tahun. Dan yang terakhir usia 10 sampai 13 tahun. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Tahap pertama, perkembangan motorik anak terjadi pada usia 0 sampai 3 bulan. Pada usia ini, anak sudah mulai bisa mengangkat kepala dan dadanya dari lantai. Gerakan ini hampir mirip dengan mini push up. Dalam tahap ini, kamu harus mulai melatih motorik halus pada anak. Cara untuk melatih motorik halus sangat mudah. Kamu hanya perlu memberikan benda yang dapat digenggam anak. Tak hanya itu, kamu juga dapat memberikan sentuhan halus pada jari anak. Sebab pada tahap ini, jari si kecil masih tergenggam erat. Bahkan kamu bisa menyilangkan tangan untuk melatih kekuatan otot lengan si anak. Yang kedua, usia 4 sampai 6 bulan. Dalam tahap usia ini, si anak sudah dapat memiringkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, si anak juga sudah bisa menggulingkan badan, tengkurap, serta mulai bisa duduk dengan bantuan tangan. Sehingga bukan hal aneh bila pada usia ini disebut sebagai usia di mana tahapan gerak motorik mengalami perkembangan paling signifikan, khususnya pada perkembangan motorik kasar. Kendati demikian, kamu juga harus melatih perkembangan motorik halus, di mana untuk mengembangkannya kamu perlu mengajarkan anak untuk memulai mengeksplorasi mainan. Sehingga anak bisa mulai belajar untuk menggenggam dan menggapai mainan tersebut. Yang ketiga, usia 7 sampai 9 bulan. Ketika memasuki tahapan usia ini, perkembangan motorik si anak sudah semakin baik. Anak sudah bisa bermain dengan mainannya sendiri. Selain itu, si anak sudah mulai belajar merangkak, duduk, dan berdiri sendiri. Yang keempat, usia 10 sampai 12 bulan. Saat memasuki usia ini, perkembangan motorik anak sudah berjalan pada tahap yang lebih tinggi. Dalam tahapan ini, anak pun sudah mulai belajar mengangkat badan untuk berdiri dan melangkahkan kaki. Meskipun ketika berusaha melangkahkan kaki, anak masih harus rambatan atau berjalan dengan bergenggam pada dinding atau benda-benda kuat lainnya, sebab dalam usia ini keseimbangan anak belum cukup baik. Yang kelima, usia 1 sampai 2 tahun. Bahwa pada usia ini selain gerakan motorik terprogram, gerakan motorik refleks dari anak juga mulai berkembang dengan baik. Tak hanya itu, anak juga sudah mulai bisa menarik ataupun mendorong benda-benda besar. Bahkan, anak sudah mulai bisa berdiri di atas kursi tanpa pegangan. Ini artinya perkembangan motorik kasar anak sudah sangat baik. Perkembangan motorik anak sudah cukup baik. Bahkan perkembangan motorik halus bisa dibilang sangat menarik. Hal ini dikarenakan dalam usia ini anak sudah mulai bisa menyusun menara dari balok dan belajar melepas pakaiannya sendiri. Yang keenam, usia 2 sampai 3 tahun.
Pada usia 2-3 tahun, dalam usia ini fisik anak sudah semakin kuat, sehingga gerakan motorik kasar terlihat sangat baik. Tak hanya itu, motorik halus anak juga terlihat kemajuannya. Anak sudah bisa diajarkan untuk belajar seni, sehingga dalam masa ini lebih baik untuk mulai sedikit demi sedikit mengajarkan seni pada anak, seperti halnya belajar origami atau seni melipat kertas, menggambarkan sesuatu ataupun mencoret-coret kertas sesuai dengan keinginan anak, menggunting kertas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, usia 3-4 tahun. Pada usia ini, gerakan motorik anak umumnya sudah terlihat sangat baik. Anak sudah bisa berjalan dengan riang dan lancar. Bahkan, anak juga sudah bisa berdiri dengan satu kaki, walaupun hanya selama 5-10 detik. Selain gerakan motorik kasar, gerakan motorik halus juga dapat dilihat perkembangannya. Bahkan perkembangan motorik halus terlihat sangat baik, sehingga bukan hal aneh bila di dalam tahapan ini gerakan motorik adalah yang paling terlihat kemajuannya. Yang ke-8, usia 5-6 tahun. Pada usia 5-6 tahun, perkembangan motorik anak sudah berkembang koordinasi antara mata dan tangan yang dibutuhkan untuk membidik, menyekap, melempar, dan menangkap. Yang ke-9, usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun, perkembangan motorik pada anak yaitu tangan anak semakin kuat dan anak lebih menyukai menggunakan pensil daripada krayon untuk melukis. Yang ke-10, usia 8-10 tahun. Pada usia 8-10 tahun, perkembangan motorik yang terjadi pada anak yaitu anak dapat menggunakan tangan secara bebas, mudah, dan tepat. Koordinasi motorik halus berkembang sehingga anak dapat menulis dengan baik. Ukuran huruf menjadi lebih kecil dan rata. Yang terakhir, usia 10-13 tahun. Perkembangan motorik anak pada usia 10-13 tahun, anak-anak mulai memiliki keterampilan manipulatif, menyerupai kemampuan orang dewasa. Mereka mulai menampilkan gerakan-gerakan kompleks, rumit, dan cepat yang diperlukan untuk menghasilkan karya kerajinan yang berkualitas atau memainkan alat musik tertentu. Selanjutnya, prinsip perkembangan motorik. Yang pertama, bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. Kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan. Kelima, urutan perkembangan motorik. Yang ketujuh, perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Penjelasan yang terakhir mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Beberapa hal yang mempengaruhi laju perkembangan motorik anak sebagai berikut. 1. Sifat dasar genetik, termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap laju perkembangan motorik. 2. Apabila sejak awal pasca lahir tidak ada permasalahan kondisi lingkungan, maka semakin aktif janin, semakin cepat pula perkembangan motorik anak. Ketiga, kondisi pralahir yang menyenangkan. Hal tersebut mendorong perkembangan motorik menjadi lebih cepat. Yang keempat, proses kelahiran yang sulit, khususnya apabila kerusakan otak pada anak sehingga dapat menghambat perkembangan motorik anak. Yang kelima, apabila tidak ada kendala di lingkungan, maka dengan kesehatan dan asupan gizi yang baik akan mempercepat perkembangan motorik. Yang keenam, anak dengan EQ yang tinggi cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak dengan EQ normal atau rendah. Yang ketujuh, adanya rangsangan,
dorongan, dan kesempatan untuk bisa menggerakkan anggota tubuh akan mempercepat perkembangan motorik anak. Kedelapan, perlindungan atau pola asuh yang berlebihan akan memperlambat kesiapan perkembangannya kemampuan motorik anak. Kesembilan, adanya rangsangan dan dorongan yang lebih dari orang tua membuat perkembangan motorik anak pertama cenderung lebih baik dibandingkan anak yang lahir selanjutnya. Kesepuluh, kelahiran prematur cenderung memperlambat perkembangan motorik sebab tingkat perkembangan motorik anak yang lahir prematur berada di bawah anak yang lahir tepat waktu. Yang ke-11, cacat fisik. Seperti kebutaan akan membuat perkembangan motorik menjadi lambat. Dan yang terakhir, dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, dan sosial ekonomi lebih banyak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan metode pengasuhan anak ketimbang adanya perbedaan bawaan. Berikut tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai perkembangan motorik pada anak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan dimengerti. Apabila ada salah, saya memohon maaf. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.